Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang pelakunya membakar hidup-hidup sang istri setelah dianiaya menggunakan palu secara bertubi-tubi. Bukan hanya itu saja, anaknya pun menjadi korban penganiayaan. Seperti apa kronologi lengkapnya? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula pada sebuah keluarga kecil yang berada di Kampung Niu, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Mereka terdiri dari pasangan suami istri bernama Fitriani berusia 28 tahun dan Ismail berusia 31 tahun. Dari pernikahan mereka pun telah dikaruniai dua orang anak kembar yang bernama Ismailiani atau biasa dipanggil Yani dan Ismailiana atau biasa dipanggil Yana, dan mereka pun saat ini masih berusia 8 tahun dan sedang duduk di kelas 3 sekolah dasar. Kondisi perekonomian keluarga bisa dikatakan sangat sederhana, dikarenakan keduanya hanya berprofesi sebagai seorang petani yang mengandalkan hasil panen dari menanam padi dan bawang di sana. Mereka sekeluarga hanya menempati sebuah rumah semi permanen berukuran 6 x 8 meter. Mirisnya, rumah itu pun belum dialiri listrik dan hanya mengandalkan pasokan listrik dari Sekolah Mas 1 Manggarai yang berada dekat dengan rumah mereka. Pada suatu malam, tepatnya hari Selasa, tanggal 28 November 2023, pada jam 23.00, ada seorang tetangga bernama Nuryani melihat adanya kobaran api yang muncul dari rumah Ismail. Terkejut dengan temuannya itu, dia pun segera memanggil sang ayah lalu menyampaikan apa yang baru saja dia lihat. Nuryani dan ayahnya pun langsung berlari menuju rumah Ismail. Setibanya di sana, mereka hanya menemukan Yani sedang duduk sendirian di depan rumahnya dengan kondisi kaki yang sudah terbakar dan luka lebam pada mata bagian kirinya. Nuryani berinisiatif membawa anak malang itu ke rumahnya untuk menenangkan dan mengamankan dari kebakaran tersebut. Terlihat ekspresi wajahnya yang sangat ketakutan dari bocah kecil itu. Sementara ayah dari Nuryani berteriak-teriak meminta pertolongan kepada warga sekitaran. Kejadian itu pun langsung menggemparkan warga dan segera dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Warga mulai berdatangan lalu segera bergotong royong untuk memadamkan api yang sudah melahap habis rumah dari Ismail beserta dengan isinya. Di saat kobaran api mulai padam, mulailah tercium aroma daging panggang yang menyengat dari rumah tersebut. Terlebih Ismail dan Fitriani tidak ditemukan pada saat kebakaran itu terjadi. Warga mencurigai adanya sosok tubuh yang ikut terbakar di dalam rumah. Seorang warga bernama Muslihin memberanikan diri untuk membuka tumpukan seng demi memastikan tidak adanya korban yang terbakar di dalam rumah. Muslihin pun dibantu oleh beberapa warga membuka tumpukan seng tersebut. Namun, ketika Muslihin mengangkat seng kelima, terlihatlah adanya tulang belulang yang berserakan hangus terbakar. Sontak saja mereka pun sangat terkejut dan menduga jika kerangka itu adalah tubuh dari Fitriani, istri Ismail. Tidak berselang lama, pihak kepolisian pun tiba di lokasi kejadian. Polisi segera melakukan olah TKP dan mendapati adanya laporan tentang temuan tulang belulang di antara puing-puing rumah tersebut. Meskipun warga meyakini jika tulang-tulang itu adalah tubuh Fitriani, namun pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah benar jika tubuh itu adalah Fitriani atau tubuh Ismail. Pada saat kebakaran itu terjadi, hanya Fitriani dan Ismail yang tidak ditemukan keberadaannya di lokasi kejadian. Pihak kepolisian pun memilih untuk menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit dalam melakukan identifikasi pada kerangka tersebut. Pada sisi lainnya, aparat baik TNI ataupun polisi mendatangi rumah dari Nuryani untuk melihat kondisi Yani, anak malang tersebut.
lalu diputuskan segera membawanya menuju puskesmas Reo agar mendapatkan pertolongan medis. Dalam melakukan olah TKP, pihak kepolisian pun harus memeriksa dengan sangat teliti untuk mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut. Apakah murni kebakaran atau ada unsur kesengajaan? Hal itu dilakukan oleh polisi dikarenakan polisi belum bisa mendapatkan informasi dari bocah kecil itu selaku saksi tunggal. Yang dikabarkan, Yani masih belum dapat dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan medis dan mengalami trauma. Namun hasil olah TKP tersebut, polisi menemukan adanya sebilah palu yang berada dekat dengan kerangka tersebut. Pihak kepolisian memanggil beberapa orang saksi, mulai dari keluarga hingga tetangga rumah. Berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu tetangga bernama Rizal, jika kondisi rumah tangga mereka memang sering mengalami keributan. Fitriani sering terlihat kabur dari rumahnya dan pergi ke rumah orang tuanya. Di saat Fitriani kabur ke rumah orang tuanya, Ismail pun selalu datang lalu meminta maaf kepada orang tua dari Fitriani, dan orang tuanya pun selalu memaafkan, yang membuat Fitriani kembali pulang. Namun hal itu terus berulang hingga terhitung sudah 8 kali. Pada malam hari sebelum kebakaran itu terjadi, Ismail sempat mengantarkan kedua anak kembarnya menuju rumah sang nenek yang tidak jauh dari rumah mereka. Namun, Yani pada saat itu tidak mau menginap di rumah neneknya dan memilih ikut pulang bersama dengan sang ayah, sementara Yana tetap menginap di rumah neneknya. Pihak keluarga dari Ismail tidak mengetahui bagaimana rumah Ismail bisa terbakar. Keluarga juga belum bisa menyimpulkan apakah kerangka manusia yang ditemukan di antara puing-puing rumah yang terbakar itu milik Fitriani atau Ismail. Di tengah-tengah teka-teki siapa sebenarnya kerangka itu, muncullah isu yang beredar di masyarakat. Masyarakat sekitar pun menilai dan merasa yakin jika Ismail sang suami yang telah membunuh Fitriani dan kerangka tersebut merupakan kerangka sang istri. Masyarakat menduga jika korban dibunuh lalu dibakar untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Terlebih melihat keluarga tersebut sering mengalami keributan di dalam rumah tangganya. Hingga pada akhirnya hasil forensik pun keluar yang menyatakan jika kerangka tersebut adalah benar milik dari Fitriani. Akhirnya penyelidikan polisi pun mengkerucut pada suami korban yang diketahui sejak terjadinya kebakaran itu suami dari korban menghilang dan polisi mencurigai jika sang suami merupakan pelaku pembunuhan dan pembakaran rumah. Akhirnya polisi mencari keberadaan dari Ismail yang melarikan diri entah kemana. Pada sisi lainnya, kondisi Yani, anak dari korban, mengalami penurunan kondisi kesadaran lantaran cedera berat pada bagian kepalanya. Dokter pun mengatakan pada saat melakukan visit pagi pada tanggal 29 November 2023, Yani masih sadar penuh namun lebih cenderung memilih untuk tidur. Melihat adanya penurunan kesadaran, akhirnya Yani pun dirujuk menuju Rumah Sakit Ben Boy Ruteng pada hari itu juga, sekitar pada jam 19.00. Memasuki hari kedua setelah kejadian kebakaran itu, pihak kepolisian belum berhasil menemukan keberadaan dari Ismail. Polres Manggarai pun memanggil Tadu Ahmad selaku ayah dari Ismail dan juga anggota keluarga lainnya untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Keluarga mendatangi Polres pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023. Ternyata pada saat keluarga sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, rumah yang dalam kondisi kosong, Ismail pun tiba-tiba datang lalu mengendap-endap masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di rumah orang tuanya. Keluarga yang mengetahui Ismail berada di rumah dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian akhirnya melaporkannya lalu ditangkap di rumah orang tuanya, Desa Salama, Kecamatan Reo pada hari Jumat malam tanggal 1 Desember 2023 jam 21.30. Di dalam interogasi polisi, terkuak fakta yang sangat keji. Ismail menerangkan jika kejadian itu berawal
pada saat dirinya sedang emosi. Lalu terjadi pertengkaran yang berujung menganiaya istrinya di dalam kamar. Saat itu, pelaku memukul kepala sang istri berkali-kali menggunakan sebuah palu. Saat kejadian itu, Yani anaknya sedang tertidur, lalu terbangun dikarenakan mendengar suara teriakan kesakitan dari korban Fitriani, sang ibu. Yani pun menyaksikan ibunya sedang dipukuli oleh ayahnya sendiri. Pelaku yang mengetahui Yani terbangun dan khawatir akan menceritakan kepada orang lain, Ismail pun beralih memukuli Yani dengan palu pada bagian kepalanya berkali-kali. Kalap dan gelap mata, Ismail menuju dapur lalu mengambil kompor yang berisikan minyak tanah. Dia pun menyiramkan minyak tanah pada tubuh sang istri yang pada saat itu sedang merintih kesakitan. Dengan tega, pelaku membakar istrinya sendiri dalam kondisi hidup. Sontak saja teriakan kesakitan dari panasnya api menggema di dalam rumah. Tanpa disadari, ceceran minyak tanah membuat api pun menyebar dengan cepat dan mengenai kaki sang anak. Ismail mengangkat tubuh Yani dan membawanya menuju kamar mandi, lalu membekap mulut Yani yang sedang menangis. Namun pada saat itu, kobaran api semakin membesar dan sudah menjalar ke beberapa bagian rumah. Ismail pun kembali mengangkat tubuh Yani sambil membawa sebilah parang, lalu keluar rumah dan tega meninggalkan sang istri yang sedang berteriak kesakitan di dalam kobaran api. Di luar rumah, Ismail menurunkan tubuh Yani lalu meninggalkannya dan kabur membawa parang masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Di dalam pelariannya, Ismail pun mengaku telah mencoba untuk bundir dengan meminum cairan berbahaya dan menyayat lehernya sendiri. Namun percobaan itu pun gagal hingga akhirnya Ismail pun memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya dan berhasil ditangkap. Ternyata pengakuan dari pelaku ini tidak ada motif pembunuhan, dikarenakan dirinya memang memiliki kebiasaan buruk selalu melakukan KDRT kepada sang istri ketika merasa sedang kesal, yang sebenarnya tidak ada masalah besar. Kebiasaan buruk itulah yang memicu keributan di dalam rumah tangga mereka hingga berakhir membakar istrinya sendiri. Akibat dari perbuatannya itu, pelaku terancam pasal berlapis, salah satunya pasal kekerasan di dalam rumah tangga dengan ancaman pidana seumur hidup. Guys, dari kisah ini terlebih untuk wanita, jika di dalam rumah tangga kalian, pasangan sudah pernah melakukan KDRT lebih dari 3 kali, sebaiknya kalian ambil sikap tegas, entah membuat laporan polisi atau menggugat cerai. Contoh pada kasus ini, sudah berulang-ulang kali pelaku melakukan KDRT dan berulang-ulang kali juga korban memaafkan pelaku, tetapi semakin sering bahkan tanpa adanya permasalahan yang berarti, KDRT itu pun tetap terjadi. Jangan sia-siakan waktu dan hidup kalian bersama dengan pria toksik. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?